Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, umur yang barokah dan insya Allah nikmat kesempatan. Dan dengan izin Allah pula kita masih diberi kesempatan bersilaturahim dalam Quran Jernih. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita ke-6. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan insya Allah diistiqomahkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah memperoleh syafaat yaumil akhir, dan insya Allah dipertemukan di roda menjadi jannahnya kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini, kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihah. warahmatullahi Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, insya Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa ada Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban lillahi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'al ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka fa innaka la tu'allimuna illa ma 'allamtana fa'allimna 'uluman tanfa'una Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. As-sadat wa sayyidat, assalamualaikum hayatakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan kronik jernih yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapat curahan rahmah barakah dari Allah SWT. Segenap tim dari DCWI, Alhamdulillah Bapak Ibu muliakan, eh, kajian kronik jernih kita malam hari ini, pertemuan yang ke-6 dari rangkaian kajian kronik jernih kita. Di malam hari ini kita akan melanjutkan ayat-ayat pada surah Al-Mumtahanah yang hari ini memasuki ayat ke-6. Lalu seperti biasa nanti kita akan membacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu juga doa dari Nabi. Moga-moga ini bisa menjadi eh, bekal bagi kita, dan insya Allah nanti juga ada ungkapan para ulama, nasihat-nasihat ulama dalam hikmah, dan diakhiri dengan ikhtisar surah yang hari ini kita sudah memasuki surah eh, Al-Qadar ya, Al-Qadar. Jadi kalau kemarin kita membahas surah Al-Alaq, Al-Alaq, hari ini kita akan membaca surah Al-Qadar. Nah, jadi apa saja eh, pada surah Al-Qadar ini isi kandungannya, nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Taib, eh, Bapak Ibu muliakan, seperti biasa, untuk pertama kali kita akan melihat hasil, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah menuliskan, gitu ya, menuliskan ayat ke-6 ya, ayat ke-6 daripada surah Al-Mumtahanah, uraian. Silakan kalau ada yang sudah selesai. Kita baca dulu Ustadz suratnya, mohon maaf. Oh gitu, boleh. Oke, biasanya gitu. Silakan Iya, dengan mudah nunung dibaca suratnya ayat 6, surat Al-Mumtahanah. iya, boleh, boleh. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Baik, artinya Bun. Hmm? Sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya benar-benar terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Siapa yang berpaling, sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Alhamdulillah. Barakallah fi Bunda Nunung yang sudah membacakan untuk kita surah Al-Mumtahanah ayat ke-6. Baik, setelah dibacakan tadi ayat-ayat dan terjemah dari surah Al-Mumtahanah ayat 6, selanjutnya kita akan mengenal uraian kata-kata yang terdapat pada surah Al-Mumtahanah ayat 6 di atas tadi yang sudah kita baca. Silakan, Bapak Ibu yang Silakan ingin. yang sudah menguraikan. Bunda Tin sudah Sudah. gantian ya. Nanti setelah itu Bunda Nunung. Ini ya Bun ya. Ada berapa banyak Bunda Tin? Ada 25. 25 Bun ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Banyak ini ya. Barakallahu fiik. Udah jadi. Lanjut dengan Bunda Nunung sudah. Silakan. Hmm, Ini menebalkannya. Lalu ada berapa nih? Berapa jumlahnya, Bun? 27, Ustaz. 27. 27. Oh, Masya Alhamdulillah. Allah. Ya. Baik, agak beda dengan Bunda Tin tadi. Lanjut. 25. Silakan yang Herman lain. sudah. Alhamdulillah sudah. Silakan. Ya, ini menebalkan. Menebalkan yang sudah lakukan laku. Oke. Selanjutnya, Kemudian uraian, ya Ryan. uraiannya ini kelihatan ya, Ustaz? Terbalik ya? Ya Enggak. kelihatan. Kelihatan. Ada berapa kata Ada tuh? berapa jumlahnya? Ada 27, Ustaz. 27 ya. 27. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Pak Hmm. Iman. Adakah yang lain? Siapa lagi? Baik. Sementara ada dua tadi jumlah atau hasil hitungan ya. Kalau berarti 25, kalau 25, 27. 27. Oke, nanti mungkin kita cocokkan kalau kurang nanti kita tambahkan, kalau kelebihannya tinggal gampang tinggal dikurangin kan gitu ya. Ya, Ustaz. Coba kita kembali ke ayat yang dibacakan tadi oleh Bunda Nunung. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Pada ayat ke-6 ini eh, untuk kedua kalinya diulang kata-kata uswah. Bapak Ibu yang kemuliakan, sekadar mengingatkan semua, uswah itu di dalam Al-Quran disebut sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali ya. Sekali di dalam surah Al-Ahzab, ayat surat Al-Ahzab ya. Ya, itu bunyinya maka Nabi Muhammadun laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu ya. Itu bunyinya surat Al-Ahzab. Dan yang kedua di surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan yang ketiga surat Al-Mumtahanah ayat 6. Ini. Jadi kata-kata uswah itu
itu hanya ada 3 kali disebut dalam Al-Quran. 1 kali disebut untuk khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 kali uswah disebut untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga kata uswah untuk keluarga daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian daripada keluarga Nabi Ibrahim. Keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari jalur Ismail alaihissalam. Apa itu kata uswah? Uswah sering kita terjemahkan dengan teladan, contoh, gitu ya, Ibu. Di dalam Al-Quran juga disebut kata kudwah. Kudwah sama artinya contoh atau teladan. Bedanya, Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kata kudwah itu, ini para ahli tafsir menyebut demikian ya. Kalau kudwah itu adalah teladan kebaikan, sedangkan kalau uswah itu bisa baik, bisa buruk. Sekali lagi ya. Jadi kalau kudwah itu senantiasa baik, ya. Kalau uswah itu bisa baik, bisa buruk. Itulah mengapa kata uswah itu diikuti dengan kata-kata hasanah. Ya, kata kudwah diikuti dengan kata hasanah. Karena ternyata ada uswah yang enggak hasanah. Ada uswah yang sayyi. Gitu ya. Ini pernah saya jelaskan dahulu pada ketika membahas ayat keempat kalau tidak salah ya. Ini mengingatkan kembali. Lalu kemudian lah mengapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilabelinya uswah. Yang notabene-nya makna uswah itu tadi saya katakan bisa baik, bisa buruk. Kan gitu ya, bisa baik, bisa buruk. Meskipun pada setiap kata uswah yang dilabelkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya selalu diikuti kata hasanah, uswatun hasanah. Berarti teladan yang baik aja. Tapi kalau kata qudwah tidak menggunakan kata hasanah karena otomatis yang namanya qudwah itu mesti hasanah. Sedangkan kata uswah bisa hasanah, bisa sayyi'ah. Nah, kalau kata uswah itu dilabelkan kepada Nabi, padahal uswah itu bisa sayyi'ah, bisa hasanah, begitu? Itu mengandung pemahaman, sebagian para ulama menjelaskannya, bahwa apa saja yang bersumber dari Nabi, apa saja yang dicontohkan oleh Nabi, gitu, sekalipun dalam pandangan sebagian orang itu tidak baik, ya tidak baik, ya, tapi sesungguhnya pastilah baik. Ya. Jadi mengapa kepada Nabi Muhammad laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun itu menggunakan kata uswatun, padahal kata uswatun itu bisa mengandung baik dan buruk. Jadi seandainya pun orang menganggap bahwa apa yang dicontohkan oleh Nabi itu buruk, tapi hakikatnya adalah baik. Jadi persepsi orang saja yang menganggap bahwa Nabi Muhammad itu beberapa hal mencontohkan hal yang buruk. Misalkan dalam etika tata krama saya pernah mencontohkan Nabi menganjurkan kita makan itu dengan tangan, dengan jari tangan tanpa sendok. Itu Nabi mencontohkan begitu. Dan ternyata penelitian para ahli menyebutkan itu makanan-makanan yang disentuh dengan jari-jari kita yang bersih itu lebih mudah untuk dicerna oleh usus manusia dibanding kalau tidak disentuh dengan tangan. Itu ditemukan 1400 tahun kemudian atau berabad-abad tahun kemudian baru ketahui. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berikan contoh, misalkan kalau lagi makan beliau itu lalu sering kali mengangkat kaki kanannya untuk menyanggah perutnya, itu yang bagi sebagian orang itu dianggap tidak sopan, ya, tidak beretika, tidak beradab.
kemudian ditemukan bahwasanya ada manfaat, ada faidah di sana. Apa faidah manfaatnya? Ternyata faidah dan manfaatnya bahwa orang kalau lagi makan sambil ditekan perutnya dengan dengan kaki kanannya yang menyila ke atas, paling tidak itu akan menahan laju makanan supaya cepat terasa kenyang. Dan begitu banyak hal yang lain yang boleh jadi bagi sebagian orang itu buruk, tapi sebagai sesungguhnya apa yang dibawa oleh Nabi itu pastilah baik. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW digelari sebagai Al-Ma'sum. Apa itu Al-Ma'sum? Al-Ma'sum berarti yang terhindar dari sesuatu yang buruk, ya, yang terjaga dirinya dari sesuatu yang buruk. Nah, gitu. Boleh jadi ketika sesuatu atau apa yang dicontohkan oleh Nabi dalam pikiran orang itu buruk, boleh jadi belum ditemukan hikmahnya, belum ditemukan faidahnya, belum ditemukan rasionalisasi secara ilmiahnya. Begitu. Tapi sebagai seorang muslim, maka yakinlah apa yang dibawa oleh Nabi pastilah merupakan kebaikan. Kenapa? Karena jaminannya dari Allah SWT, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu mengatakan sesuatu berdasarkan keinginan hatinya dan hawa nafsunya, tetapi apa yang diucapkannya itu sesungguhnya adalah wahyu yang diwahyukan, yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu saat ada kisah di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menanam kurma. Ternyata kurma yang ditanam oleh Nabi ditemukan kemudian tidak sebaik, ya, kurma yang ditanam oleh eh, sahabat. Lalu kemudian muncullah ada ungkapan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam konteks ini kalian, kata Nabi, lebih paham tentang urusan-urusan dunia kalian. Maksudnya adalah urusan ekonomi, urusan sebagainya. Meskipun hadis ini kemudian dijelaskan oleh ulama yang lain bahwa ketika Nabi mengatakan itu betul, hasil kurma Nabi itu pada saat itu nggak baik, begitu. Tapi kemudian ketika di pada waktu lama, pada kurun waktu yang lama, ternyata apa yang tadi dianggap apa yang hasilnya tidak baik, ternyata justru kurma Nabi itu yang lebih baik. Nah, inilah beberapa hal yang muncul atau yang datang yang bersumber dari Nabi yang dianggap orang itu nggak baik, tapi hakikatnya ternyata adalah baik. Kembali kepada ayat ke-6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Telah nampak pada diri kalian Ibrahim dan keturunannya, uswatun hasanah, teladan yang baik. Teladan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharap Allah dan hari akhir. Wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyul hamid, dan barang siapa yang berpaling maka sesungguhnya Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi kalau seseorang itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, maka baiknya bagi orang yang mengikutinya, bukan baik bagi Allah. Kalau ada seseorang itu enggan untuk mengikuti perintah Allah, buruknya bagi yang tidak mengikutinya, bukan buruk bagi Allah. Karena sekiranya seluruh manusia ini di dunia ini semuanya beriman kepada Allah, maka tidak sedikit pun menambah kemahakuasaan Allah terhadap mereka. Dan seandainya pun tak seorang pun di dunia ini yang beriman kepada Allah alias semuanya kufur kepada Allah, tidak sedikit pun berkurang kekuasaan Allah. Ada sesungguhnya wa may yakfur fa innama fa may yahtadi fa innama yahtadi nafsi. Siapa yang mendapatkan petunjuk, maka petunjuk itu manfaatnya buat diri sendirinya. Wa man dhalla fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan siapa yang tersesat, Allah tidak butuh kepada mereka. Wa may yatawalla, siapa yang berpaling dari apa yang Allah perintahkan, fa innallaha wal ghaniyul hamid, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak butuh. Kaya itu artinya tidak butuh kepada keimanan mereka, tata mereka. Al-Hamid, maha terpuji. Meskipun Allah itu ghani, meskipun Allah itu kaya, tetap saja Allah itu hamid, Allah itu terpuji. Ini menjadi
contoh atau pelajaran bagi kita, nasihat bagi kita manusia, bahwasanya ketika seorang itu dilimpahi oleh Allah kekayaan, apapun kekayaan itu, kekayaan ilmu, kekayaan harta, kekayaan keluarga, kekayaan apapun, ya, anugerah jabatan dan sebagainya, kaya dia itu, tapi Allah, mengikutilah sifat Allah, meskipun Allah itu kaya, tetap Allah itu Hamid, terpuji sikapnya, terpuji perkataannya, terpuji tindak tanduknya, gitu ya. Itulah Allah SWT. Nah, itulah Bapak Ibu kan, saya kira pesan daripada surah Al-Mumtahanah ayat 6 tadi, itu tentang contoh yang baik yang dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa sih wujud contoh dari keluarga Nabi Ibrahim, Ibrahim dan keluarganya? Iya, banyak hal yang menjadi syariat kita nih Bapak Ibu kan, yang bersumber daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Apa misalnya? Misalnya yang gampang adalah ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang asal muasalnya adalah bersumber dari kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana itu ya, sa'i, kan begitu ya, bagaimana itu wukuf dan seterusnya. Lalu kemudian berkurban. Berkurban itu juga diambil dari peristiwa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu. Menjamu tamu itu bagian daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan banyak hal yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim yang kemudian sebagiannya menjadi syariat kita, syariat kita nih, syariat Islam yang bersumber dari Nabi Ibrahim. Khitan bagian daripada apa namanya teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu Bapak Ibu. Saya kira itu penjelasan sederhana kan gitu, kesan yang kita tangkap dari surah Al-Mumtahanah ayat 6. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada mengurai kata yang ada pada surah Al-Mumtahanah. Namun sebelum itu, jika ada hal yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu berkaitan dengan isi kandungan daripada surah Al-Mumtahanah ayat 6 tadi, sekiranya ada, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu. Baik, kalau tidak yang bertanya, sekarang kita ingin urai pada ini. Nanti kalau kurang mungkin punya saya kurang kali ya. Ini saya menemukannya 26. Gitu ya. Tapi nanti coba barangkali tadi Mendatin 25, kalau Pak Herman sama 25, 27 tadi Ustaz. 27 ya. Saya Ya, 26. Tengah-tengahnya lah supaya aman. tengah-tengah. Tapi kita lihat nanti boleh. Bisa jadi mungkin saya yang kurang kali ya. Baik, kita lihat. Laqad, la itu artinya sungguh. Oh, ini jenisnya huruf, namanya huruf taukid. Ya, huruf taukid namanya. Betul. Qad, qad juga sungguh. Sungguh. Ini huruf sama, hurufnya juga huruf taukid. Ya. 26 juga. Ya, cuma bedanya kalau taukid qad itu pada fiil, kalau la itu bisa pada fiil, bisa pada isim. Bisa pada fiil, bisa isim, beda huruf ini la ini ya. Karena telah ada gitu. Ini fiil apa nih? Ibu? Wow, sahih. Lakum bagi ya, lanya bagi ya. Ini huruf apa nih? Jar. Ya. Betul. Sebentar ini. Kalian. Kum, kalian ya. Kalian ya. Isim. Domir. Domir ya, benar ya. Kum itu kalian. Ini isim domir. Fi Bagi pada atau ya pada atau bagi ya, bagi pada. Terus ini huruf ya? huruf jar. Huruf apa nih? Huruf jar. Jar. Him, mereka ya. Mereka. Mereka. Domir.
Ini Isim. isim, Domir isimnya mutakallif. domir. Domir. Uswa, Teladan. 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 Ini isim, Masdar. muannas, masdar, betul. Masdar, masdar, muannas ya. Hasanah, baik. Ya, baik. Baik. Isim. Isim, Sifat. 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 Betul. Liman, li, untuk Untuk bagi. bagi Huruf, huruf jar. Harf Jar. jar. betul. Man, Man. Siapa Orang yang? yang. siapa saja. Yang, Siapa saja. ya. Isim. Isim apa ini, Ibu? Syarat. Mausul. Oh, mausul. Bukan Isim syarat mausul. saja. Iya Bun, isim mausul. Nah, kalau isyarat ada hadihi dalika gitu. Ya, Surat. nggak pakai i, bukan syarat aja enggak ya? Eh, eh, ini apa namanya? Mausul. Isimnya isim mausul. Ini kan man ya Bun ya. Oh. Jadi Iya. man itu syarat kalau dia merupakan syarat. Ya, kalau ada sebab akibatnya Bun ya. Iya, iya. Sebab Jadi akibat. siapa orang yang bekerja maka dia akan gitu ya. Hmm. Tuh, jadi kalau ini tidak dalam konteks syarat, tetapi dalam konteks menjelaskan ini. Manusia. Tuh. Itu Ustaz, namanya Ustaz. Yarju itu kan bukan hilang nunnya Ustaz. Oh, kan belum sampai situ, nanti sebentar lagi. Jadi syaratnya Oh, seperti itu Ustaz. Bukan. Jadi syarat. Oh gitu. Ini karena telah ada ya. iya. Nah, Karena telah ada. Ini ya, feel tadi ya bagi. sudah ya. Fil Ya. ya man. Mati. Nah, Mati. yarju, ya kan gitu ya. Yarju, yarju mengharap. Harap. Mengharap. Berharap. Harap. Ini fiil. Fiil. Fiil apa nih? Mudori. Mudhari. Mudhari. Dari menurut Pak Pak Bayi apa katanya? Iya, ini kan mereka mengharap. Iya, iya. Ya, jadi kena ada syarat ini, jadi dia hilang nunnya Oh, Ustaz. nunnya jadi gitu ya. Itulah mengapa Bapak Ibu wawunya tidak disebut khusus di sini. Sebab wawu pada kata yarju itu wawu asli. Asli. Oh, satu Oh, kata jadi itu ya. bukannya Iya, domir. bukan domir. Hmm. Bukan domir. Itu wawu asli roja yarju gitu ya. Iya. 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 Nah, lalu kemudian yarju itu menunjukkan satu atau banyak? Satu. Satu. Hmm. Iya, satunya kembali kepada man. Oh. Man, siapa saja. Jadi diterjemahkan mereka. Maksudnya adalah individu-individu yang mengharap. Gitu. Individunya banyak, siapa saja. Jadi kata yarju itu wawunya bukan wawu domir ya, Bapak Ibu. Iya. Hmm. Tapi itu adalah wawu apa tadi? Asli. Asli fiil. Karena fiilnya begini bunyinya Bapak Ibu nih. Iya. Roja, yarju gitu tuh. Ya, Ju. Di roja. Fiil asli ya. Nah, iya, fiil apa namanya? Nakis. Nah, Nakis. Oh ya. nih Bapak Ibu itu asli ya berarti ya wawunya ya? Wah, asli Tapi nih. kok ada alif Ustaz belakangnya. Betul. Itu alif zaidah namanya. Tapi bukan alif tanda bahwa wawunya ini apa namanya banyak. Hmm. Jadi wawunya seperti gini nih. Hmm, ada gitu. Kalau ini misalnya yarjuna aslinya, Hmm. yarjuna aslinya, pertanyaannya kenapa nunya hilang? Apa yang menyebabkan nunya hilang? Kena syarat. Nah, mannya bukan syarat. Coba kalau mannya syarat, jawabnya yang mana? Kira-kira gitu. Kalau misalnya kita duga mannya itu man syarat, Ya. mannya syarat, ini mannya syarat nih, itu Ya. yang jawab syaratnya mana? Ah,
Bedakan Bapak Ibu Ada. antara man yang ini nih sama man yang ini nih. Nah, kalau man yang ini syarat nih. Oh, gitu. Nah, syarat nih. Iya. Gitu ya. Ditambah ciri-cirinya, kalau man yang memang dia bisa berfungsi syarat, kalau diawali oleh huruf jar, maka dia tidak berfungsi sebagai syarat, tapi berfungsi sebagai isim mausul. Isim mausul. Mm-mm. Gitu ya, Bapak ya. Nah, Iya. baik. Jadi alif ini jangan terkecoh nih. Alif ini nih, cara nulis dalam Al-Qur'annya memang ada alifnya nih. Tapi alif ini tidak menunjukkan karena dihilangkannya huruf nun. Ya. Oh, Asli padahal. Heeh. Tuh, sama di sini nih Bapak Ibu nih. Gitu ya. Kalau itu kaitannya misalnya sama di sini nih, maka di sini sama ya tawallau, gitu ya. Itu kalau banyak tuh ya. Tapi kan ya tawalla berarti satu, Iya. satu. dua, gitu. Dua. Iya, gitu. Kira-kira sudah dapat ditangkap belum itu? Iya. Ya, Ya, Ustaz. sekali lagi. Jadi man ini di sini bukan syarat. Ya, Bukan syarat. meskipun di tempat lain yang man seperti ini bisa menjadi syarat. Kenapa Oh. tidak menjadi syarat pada potongan ayat ini? Pertama, Ini dia diawali huruf jar. Jar. ya Charlie. Nggak bisa. Kalau syarat diawali huruf jar nggak bisa. Syarat itu menjadi apa namanya kalimat pemula, ya awal pemula awal. Itu ya. Boleh kalau sebelumnya ada huruf athof boleh karena dia mengikuti sebelum. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ini syarat, tentu ada jawabnya. Nah, ada jawab syaratnya, gitu ya. Baik gitu ya. Jadi ini kan keterangan ya. Siapa nah, telah ada pada diri kalian teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Hari akhir. Kemudian Itu ya hari kemudian. Baik. Nah, kita lanjutkan. Hmm. Allah ini isim lafad Jalalah. jalan. Mm-mm. Wal yaumal akhir wawunya dan Dua. Dan atau huruf huruf atau Atau betul. Al yaum hari hari. hari. isim Isim zaman. mufrad. Hmm. Al akhir yang akhir Ya. atau kemudian Akhir kemudian. kemudian Isim zaman juga Ustaz. kemudian isim ya. Isim Isim. apa nih? Zaman. Sifat. Oh, sifat ya. Sifat. Hmm. Akhir itu isim fa'il. Fa'il. Nah, gitu. Nah, Fa'il. isim fa'il itu kategorinya isim sifat. Sifat. Wa may yatawalla ini wawunya sebenarnya tidak diterjemahkan. Kalau tidak diterjemahkan, maka namanya huruf apa? Atau. Istinaf. Oh, terjemah. Nah, Bukan atau ya. kalau diterjemahkan dan baru Atau artinya huruf atau. Atau. Iya, itu aja, Bun. Jadi kalau dia wawu istinaf itu berarti wawu yang menunjukkan bahwa ini awal kalimat, tapi tidak menunjukkan bahwa itu ada kaitannya dengan sebelumnya. Siapa yang Nah, di sini ada kalau ibu mau menyebutnya dan berarti tinggal hurufnya bukan istinaf tapi namanya Atau. of. Begitu. istinaf Man, Ustaz. siapa yang barang siapa yang. Nah, ini Barang nih, siapa. ini baru tuh Isim ini. syarat ya. Iya, bahwa ini syarat nih. Ya. Ini isim Karena nggak bisa syarat. Syarat. tidak didahului oleh jar Ustaz ya. Enggak dia Ya, huruf ini. jar, betul. Terus fiil syarat mm, itu tandanya bahwa fiil yang datang setelahnya itu harokatnya jazam. Jazam. Ya, ya tawalla itu jazam berpaling.
Tanda jazamnya apa Bapak Ibu? Yatawalla. Ya tahu. Yes. Berbalik. Huruf ilat. Nah, betul. Dihilangkannya huruf ilat. Har- Dihilangkannya huruf ilat. Jadi aslinya ada ya-nya ya. Ada begini nih. Iya. Ada gini tuh. Karena dia jazam, dibuang. Ya, Ustaz. Ini yatawalla fi'il ya? Il Fi'il apa Ibu? Tori. Mudhari. Mudhari. Sahih. Nafa'nya maka. Maka huruf Kalau maka huruf apa namanya? Syarat. Jawab syarat. jawab syarat. Nah, baru itu ada jawab syaratnya di situ. Tadi ada adat syarat. Syarat. Sesungguhnya. Inna sesung Sesungguhnya. Sesungguhnya. Taufik. apa nih? Taufik. Taukid. Bukannya Nasab boleh nggak Ustaz? Nasab boleh Bu. Nasab. Dua-duanya disebut juga boleh taukid dan nasab. Iya. Kan? Allah. Allah. Isim. Lafal jalalah. Isim. Lafad. Jalalah. Jalala. Tuh gitu. Allah itu lafad. Jalala. Oke. Kita teruskan. Dua dia. Huwa, dialah. Dialah. Dia saja Isim. boleh. Isim dom. Domir. Munfasil. Iya benar. Domir munfasil nih. Al-Ghani. Yang maha Yang maha kaya. kaya. Isim. Ini isim apa Bu? Isim Sifat. sifat Sifat. Al-Hamid. Yang maha terpuji. Terpuji. Isim juga. Isim Sifat. sifat. Isim sifat juga ya. Iya. Sifat. Ya. Tuh, apakah ada yang kurang dari ini? Barangkali ada. Itu Ustaz ya. Tidak. Iya, kayak tadi berarti yang 27 intinya aja ya. Tadi ada wow, tambahan wow kali ya. Amin. Bu Nunung juga kali ya, ada wownya kan ya? Iya, Ustaz. Iya. Nah, ternyata wawunya itu bukan menunjukkan wawu dom. Oh, Asli. tapi Asli. ternyata dia wawu asli. Gitu. Asli. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Tentang uraian kata-kata nih. Ya, aman lah, paham semua insya Allah ya. Kita luar biasa nih ya. Dari setiap surat yang Bapak Ibu nggak apa namanya nggak menyadari bahwa kita setiap surat diurai kata-katanya loh dari awal. Ya. Masya Allah. Dari awal surat Juz Amma kan? Iya. Amma yatasaalun. Uh, luar biasa. Oh, itu pada ini ya pada sebelumnya. Ini mah pada surat-surat Al-Mumtahanah sebelum Al-Hasyr ya. Iya. Al-Hasyr tuntas Al-Hasyr. Al-Mumtahanah tuntas. At-Taghabun tuntas. Jadi Masya Allah banyak tuh yang diurai kata-kata. Pak Ustadz mau tanya. Ini monggo Bun, monggo Bun Datin. Silakan Bun, apa Bun? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bun? Ustadz tadi uswah itu kan teladan ya. Betul. Dia karena uswah itu bisa berarti teladan yang baik maupun teladan yang buruk ya. Iya. Tadi Ustadz kalau yang selalu menjadi teladan yang baik apa Ustadz Udah. tulis bagaimana menulis? Ya, menulisnya nanti coba saya tuliskan. Kalau ejaannya kof dal wawuta. Oh, Kof dal wawuta. Budoh. Gitu ya. Tuh. Iya tuh Bu. ya ya. Iya, gitu Bu ya. Baik. Oke, makasih Bu Natin. Adakah yang lain, Bu? Silakan, ada yang bertanya lagi? Bu Ida mungkin mau nanya Bu Ida.
Bu Ida Novian. Iya. Bu Ida, iya. Ada Bu Ida pertanyaan? Belum. Oh, belum. Saya Ustaz nanya. Silakan. Silakan. Pak Herman. Maaf Ustaz. Iya. Tadi kan ada uswatun lagi Ustaz nih. Betul. Ya. Ini kan masdar. Hmm. Apakah dari fi'il asalnya Ustaz atau dari apa gitu? Maksudnya apa, Pak? Bentar. Apa asal katanya dari apakah ada fi'ilnya itu, fi'il madinya gitu. Hmm. Filenya asa. Filenya asa. Itu dia filenya. Asa. Ya, su uswatan. Iya. Jadi itu filenya. Cuma kadang kita nggak pernah mendengar itunya sih. Apa namanya? Eh apa namanya ya? Fiilnya ya dipakai ya gitu ya. Nggak nggak dengar fiilnya. Ya. Eh, Itu Pak Emma. Baik, yang lain silakan Bapak Ibu. Kalau uswatun itu Ustaz, biasa kalau yang ada isim naksurah ujungnya kan pakai itu misalnya kitabun gitu Ustaz ya. Iya, betul. Masjidun itu menunjukkan satu gitu Ustaz. Tapi kalau uswatun ini tidak menunjukkan kuantitas Ustaz ya. Hmm. Baik, kata nakiro itu menunjukkan bahwa sesuatu itu berlaku untuk siapa saja. Umum. Umum. Itu dia Hmm. nakiroh. Dalam konteks ini berarti teladannya teladan apa saja gitu maksudnya. Ya. Hmm. Jadi apa bentuk teladannya tidak disebutkan. Kalau al-uswah berarti tertentu teladannya. Tapi kalau uswah berarti apa saja. Tidak dibatasi oleh sesuatu. Jadi tadi saya katakan apapun yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim Alaihissalam, maka itu adalah teladan yang baik apapun. Gitu. Jadi kita kira-kira pemahaman. Ya, Ustaz. Ya, baik. Lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang hadisnya, silakan boleh dibacakan. Ini Bunda Dwi, silakan. Silakan Bunda Dwi. Bentar, Ustaz. Hadis Nabi ini, Bu. Hadis ya. Silakan. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An abi Darda'i qala samitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma ma min syai'in yudo'u fil Mizan. mizani Di mizani. fil mizan asqalu min husnil khuluqi wa inna sahiba husnil Huluk. khuluqi layab Gaya belughu bihi. layablugu bihi darajata sohibis saumil wassalah. Iya, betul artinya. Artinya Dari Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, tak ada yang lebih berat
pada timbangan mizan pada hari pembalasan Betul. daripada akhlak yang baik. Hmm. Sungguh orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Masya Allah. Tuh, Riwayat Tirmidzi. luar biasa nih. Hadis, hadis riwayat Muslim. Jadi, kira-kira nih pesannya tentang apa nih, Bapak Ibu? Orang berakhlak baik. Tentang Berakhlak. akhlak yang Iya, baik. yang baik. Jadi, tidak melulu apa agama Islam itu ibadah, ibadah, ibadah. Bahkan di hadis ini mengatakan yang lebih berat itu timbangan nanti itu adalah akhlak yang baik. Baik. Begitu. Bahkan beratnya timbangan akhlak yang baik itu mencapai beratnya timbangan puasa dan sholat yang baik. Tentu. Bukan sembarang saum dan sholat. Tapi saum dan sholat yang baik. Jadi akhlak yang merupakan buah, ya, yang merupakan hasil. Kalau ibarat ajaran Islam itu terdiri dari 3 yang disebut aqidah, syariah, dan akhlak, itu, maka akhlak itu bagian daripada buahnya. Aqidah itu adalah akarnya, syariah itu adalah batangnya, dan akhlak itu adalah buahnya. Atau dalam bahasa lain, kalau itu bilang akidah syariah akhlak, dalam bahasa lain iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman itu dasarnya, Islam itu pengamalannya, ihsan itu adalah hasilnya, ya, gitu ya, keindahannya. Nah, gitu dia. Maka di sini sebut dari Abi Darda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang kelak nanti ditaruh atau diletakkan di dalam piring timbangan yang lebih berat, melebihi beratnya akhlak yang baik. Dan sesungguhnya pelaku akhlak yang baik itu akan mencapai dengan akhlaknya itu derajat orang-orang yang dulu di dunia puasa dan sholatnya baik. Tapi hadis ini jangan dipahami, oh kalau begitu yang penting berakhlak baik, nggak apa-apa lah, nggak sholat, nggak puasa juga. Nah itu salah saya kira. Jadi kalau ada orang si A yang sholat puasa, terus puasanya puasa Daud, sholatnya itu luar biasa, bukan hanya 5 waktu, tapi rawatib sunnahnya dipakai, qiyamul lailnya dilaksanakan, tahajudnya iya, duhanya iya, hajatnya iya, sholat terus isinya itu, apa namanya hari-hari itu, puasa terus begitu. Sementara yang lain ada orang yang sholatnya hanya sholat wajib saja, puasanya puasa yang wajib saja. Tapi ternyata dia itu berakhlak baik dengan orang lain. Nah, boleh jadi nih orang yang tadi sholatnya sholat wajib doang, puasanya puasa yang wajib doang, itu tuh ternyata amalannya menyamai orang yang sholatnya tekun, puasanya rajin. Tuh, Bapak Ibu. Itu pentingnya akhlak. Suatu hari Rasulullah SAW mengatakan begini, hai sahabatku, sebentar lagi akan ada orang ahli surga datang kepada kita. Itu ya, sudah, itu ya. Hari itu 2 kali Rasulullah menyebut itu. Kapan waktu Rasul mengatakan sebentar lagi akan datang masuk ke majelis kita orang ahli surga. Sampai 3 kali menyebut, akhirnya dalam kisah itu ada sahabat Anas bin Malik itu minta izin datang ke rumah orang itu, lalu dia mengatakan, boleh aku menginap di tempatmu karena aku ada masalah di rumah.
Kata sahabat itu silahkan, boleh. Akhirnya sahabat Anas bin Malik ini ketika nginap di rumah orang itu, dia perhatikan malam itu orang itu nggak bangun juga tuh tahajud. Siangnya juga nggak puasa. Sehari dia lihat, hari kedua dia perhatikan juga malam, dia nggak tidur, dia perhatikan orang itu amalan apa sih sehingga dia itu kok disebut-sebut sama Rasul penghuni surga. Kan gitu. Hari kedua nggak tampak, hari ketiga sama malamnya juga dia. Dibanding sahabat-sahabat yang lain, mah banyakkan sahabat yang lain, qiyamul lainnya. Dia mungkin seperlunya saja 2-4 rakaat selesai. Nggak lama-lama juga. Puasanya juga nggak puasa yang lain. Mungkin puasanya seperti puasa Daud. Dia ya sekali-kali waktu puasa. Gitu ya. Akhirnya sampai ketiga hari selesai, Anas bin Malik mengatakan, wahai sahabatku, aku izin pamitan. Dan aku ingin katakan kepadamu, sesungguhnya aku tidak ada masalah di keluargaku. Cuma aku sebenarnya penasaran dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Nabi menyebut bahwa engkau itu adalah ahli surga. Sehingga aku pengen tahu amalanmu itu kayak apa. Tapi 3 hari aku di sini, aku tidak mendapatkan sesuatu amalan yang mencengangkan, apa itu mengagumkanku. Kayaknya engkau itu orang yang ahli ibadah kayak apa sehingga disebut-sebut Nabi sebagai ahli surga. Kata sahabat itu, ya begitulah aku setiap harinya. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang lebih, tidak ada. Itu kata sahabat itu. Maka kemudian apa namanya? eh, Sahabat Anas bin Malik mau pamitan, kalau gitu saya pamitan lah. Nah, ketika dia mau pamitan, sudah di pintu kira-kira dan dipanggil sama orang itu. Wah, sini wahai sahabat. Sebenarnya itulah amalanku. Cuma mungkin dia bilang barangkali ada sesuatu yang mungkin aku lakukan, yang aku lakukan setiap hari. Apa itu? Aku tidak pernah menyakiti orang lain. Aku tidak menyakiti orang lain dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam ya, aku tidak menyakiti, tidak membuat orang lain itu sakit hatinya, baik ucapan, perbuatan, dan aku tidak membicarakan keburukan orang lain. Nah, kata Anas bin Malik, ini dia rahasia, dan gitu. Ya, gitu. Nah, itulah husnul khuluq. Itu ya Bapak Ibu. Sederhana aja ya, gitu ya. Jadi Islam itu bukan suatu gambaran agama yang berat. Ya, ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku sholat yang 5 waktunya saja, puasa yang Ramadannya saja, itu ya, tidak aku tambahkan, tidak aku kurangin daripadanya, tapi aku tidak menyekutukan Allah, tidak apa, tapi aku menaati perintah Allah dan tidak menyentuhkannya. Aku masuk surga kagak? Kata Rasul, kamu masuk surga. Itu tuh. Sholat yang wajib-wajib aja, sunnah kagak dia lakuin. Puasa Ramadan aja, sunnah-sunnahnya kagak dilakuin. Itu aja masuk surga. Jadi Bapak Ibu, satu sisi kita punya apa namanya eh, optimisme. Nah, harus ada optimisme, tapi sisi yang lain kita juga mesti ada khauf, ya, ada kekhawatiran. Jangan Dari khawatir. sisi, ya, dari sisi rojaknya, dari sisi harapannya, insya Allah ibadah kita, zikir kita, bacaan Quran kita, amalan kita, insya Allah dari tabungan nanti di akhirat. Tetapi kalau itu menjadi kebanggaan, khawatir kita menjadi sombong. Maka diimbangi dengan khauf. Apa khaufnya? Jangan-jangan sholat kita tidak diterima oleh Allah. Jangan ibadah kita tidak sempurna di mata Allah. Jangan-jangan terus. Kekhawatiran ini yang membatasi optimisme tadi tuh. Optimisme yang berlebihan takutnya menjadi sombong. Tapi kalau serba takut, nantinya jadi putus asa. Nah, maka pertengahan antara harap optimisme dan rasa takut tadi itu. Kalau pesimis, jadinya frustasi. Kalau optimis, jadinya sombong. Nah, tengah-tengah itulah. Gitu tuh. Tengah-tengah supaya seimbang. Dalam artian seimbang. Kenapa kita mesti salatnya ini? Karena mungkin boleh jadi banyak dosa yang kita lakukan. Tapi kenapa apa namanya kita mungkin meski sholatnya mungkin ternyata
enggak khusyuk dan sebagainya, kita masih ada harapan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selalu begitu. Baik, ini saya kira hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, hmm, kita baca doa Nabi ini, Bapak Ibu. Ini doa Nabi ya. Doanya, coba bacakan, Pak Herman. Silahkan. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Allahumma Mm-mm. la sahla illa ma ja'altahu sahlan Mm-mm. wa anta taz'alul hazn Mm-mm. idza syi'ta sahlan. Mm-mm. Apa Yang tuh artinya? artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau mudahkan. Mm-mm. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah Mm-mm. apabila Engkau menghendakinya. Kehendaki. Mm-mm. Baik, itu ringan deh doanya ya. Allahumma la sala illa ma ja'altahu sah wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sah. Tidak ada yang mudah kecuali Engkau yang membikinnya itu mudah. Dan Engkau yang menjadikan rasa sedih, rasa susah itu. Tapi jika Engkau kehendaki semua tadi sedih, susah, akan menjadi mudah. Kalau Engkau menghendaki. Jadi kenapa kita ini apa namanya ringan melakukan sesuatu, karena Allah menjadikan itu sesuatu yang besar bagi seseorang, tapi ketika Allah hadirkan ketenangan batin dan sebagainya, maka masalah yang besar itu menjadi kecil bagi dia. Tapi bagi orang lain masalah yang kecil menjadi besar kalau tidak ada di sana kehadiran Allah memberikan ketenangan batin pada dirinya. Itulah ya. Kak, pantas kata Nabi SAW mengatakan, al-ghina ghina nafs, laisal ghina bi kathratil mal wa innamal ghina ghina nafs. Ternyata orang yang kaya itu, dan Nabi adalah orang yang hatinya kaya. Karena dari hati inilah bersumber ketenangan batin dan sebagainya. Itulah Bapak Ibu. Oke, lanjut hikmah. Ada hikmah dari eh, para ulama nih. Hikmah dari para ulama nih. Ya, coba ingin kita baca. Silahkan dengan siapa nih Bun yang akan membacakan Bun untuk kita nih. Hikmahnya nih. Ibu Huria, boleh bacakan Bun? Silakan Bu Kuria. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Hmm. man lam yaduk wa man lam yaduk murrat ta'allumi sa'ata tadarru'a dhullal jahili taul awil Hayati. taula hayati. Iya, tula. Baik, artinya Bu? Artinya, oh di sini ya. Siapa Di yang sini aja, Bu. Ya, saya tidak merasakan pahitnya belajar sesaat, maka ia akan merasakan getirnya kebodohan sepanjang hidupnya. Betul. Baik. Oh iya. Kita lanjutkan. Baik, Bapak Ibu. Jadi ini ungkapan para ulama nih. Wa man lam yadhuk, ya. Wa man lam yadhuk. Siapa orang yang lam yadhuk tidak merasakan murad ta'allumi sa'atan, pahitnya belajar meski sebentar, susahnya belajar, ya, repotnya belajar, kan gitu.
Susah, repot, sengsara belajar itu. Mhm. Tadarra'adul jahli tula hayatihi, maka dia akan merasakan getirnya kebodohan selama hidup. Tuh dia. Orang ngaji ya Bun ya. Belajar ngaji Quran kan? Ya. Diingatkan, oh dia disalah-salahkan gitu. Salah nih, makhrajnya keliru, tajunya kurang. Misalkan. Akhirnya dia ini betul salah, nggak usah lah ngaji lah. Susah bener ngaji nih. Susah belajar Quran ini disalahin mulu kan. Itu namanya murad ta'allum. Itu murad Hmm. itu. Iya, susahnya belajar itu. Tapi kalau dia nggak belajar, jadinya kan susah terus. Kan gitu tuh. Padahal Parah. iya kalau dia belajar sebentar kan gitu ya. Sebentar di JWI program apa tuh dasar ya, program tasar, program tahsin. Ntar ratasin tasin. Iya Prataksim kan ada tuh ya itu. Nanti kalau dia sampai selesai ternyata wah merasakan nikmatnya. Mungkin setahun dia ikut belajar, setelah itu nyaman jadi ngaji kan gitu. Tapi kalau nggak enak, nggak apa namanya merasa malu dan seterusnya, akhirnya jadinya terus-terusan nggak tahu. Itu contoh. Ada orang nggak bisa sholat, mau belajar sholat malu, ya udah terus-terusan nggak bisa sholat akhirnya. Kan gitu dicontoh hal-hal yang apa terjadi di lingkungan kita. Jadi nggak apa-apa lah belajar sebentar dengan segala kesulitannya kita hadapi ya gitu, segala kesulitan kita terima, tapi setelah itu mudah-mudahan kita akan mendapatkan pengetahuan, oh ternyata ini. Akhirnya menikmati hidup setelahnya, waktu setelah belajar itu dengan Oh. kesenangan, kebahagiaan karena sudah bisa. Apa sajalah, belajar apa saja. Baik, Bapak Ibu muliakan, itulah apa namanya hikmah dari para ulama. Kita akan masuk ke sekarang ikhtisar surah. Ikhtisar surah hari ini Al-Qadar, lanjutannya dari Al-Alaq Al-Qadar. Itu ya Bapak Ibu ya. Kebetulan kan mau Ramadan ya. Jadi inna Iya. anzalnahu fi lailatul qadar, ini pas kan itu ya ayatnya. Nama surat Al-Qadar dalam bahasa Arab, Al-Qadar memiliki 3 makna Bapak Ibu. Yang pertama asyaraf, kemuliaan. Yang kedua maknanya adalah sempit. Yang ketiga maknanya takdir. Itu dia tuh. Ada 3 maknanya. Yang pertama adalah syaraf. Yang kedua maknanya adalah sempit. Ya. Dan yang ketiga maknanya takdir. Tuh. Nah penjelasannya, pertama Lailatul Qadar maksudnya Lailatul Zatus Syaraf. Adalah malam yang penuh kemuliaan. Karena barang siapa yang beribadah di malam itu tuh semalam aja dia beribadah. Ya. Maka dia mendapat nilai ibadah seperti 1000 bulan. Alfi syahr. Gitu. Bayangkan itu ibu-ibu. Itu adanya di bulan Ramadan aja tuh. Besok akan kita temui gitu ya. Kedua, malam yang sempit. Karena kata qadaro artinya sempit. Bagaimana kata ini dijumpai dalam banyak ayat. Di antaranya adalah surat Al-Fajr. Wa ma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahana. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi menyempitkan rezekinya, maka dia berkata Tuhanku telah menghinaku. Gitu ya. Bisa jadi dalam konteks Al-Qadar itu yang dimaksud sempit adalah bahwa malam itu cuma semalam aja. Kan kesempatannya hanya dari mulai datangnya maghrib sampai dengan fajar tiba. Gitu ya. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi, waktunya nggak lama. Beda aja. Ketiga, kemudian di antara makna Al-Qadar adalah takdir, di mana pada malam Lailatul Qadar Allah menetapkan takdirnya, ketetapan waktu untuk kita. 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, amrun min indina inna kunna mursilin.
Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam diberkahi. Maksudnya Al-Quran itu ya. Sungguh kami memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Itu urusan dari sisi kami. Sungguh kami yang mengutus Rasul-Rasul. Itu dia. Sekarang alasan penamaan. Kenapa disebutnya surat Al-Qadar? Karena Allah SWT menyebut pada pertama ayat ini kata-kata Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Ini namanya Al-Qadar. Ada juga nama lainnya selain Al-Qadar. Itu kata-kata inna anzalna. Inna anzalna itu nama lainnya surat itu tuh. Itu. Sekarang identitas surat. Kita kenali identitas surat ya, tentang surat, kita pengenalan tentang surat. Surat ini terdiri 5 ayat. Meskipun ada sebagian ulama berpendapat ada 6 ayat ya. Tapi yang masyhur ada 5. Ada 30 kata, ada 114 huruf. Surah ke-97 berdasarkan susunan mushaf, surah ke-25 berdasarkan urutan turunnya wahyu. Surat ini termasuk Al-Awsat Al-Mufassalat, pertengahan. Pertengahan, surat-surat pendek pertengahan. Tuh, dari juz 30, jadi Al-Quran semua itu. Makkiyah atau Madaniyah? Ada 2 pendapat, ada mengatakan Makkiyah, ada mengatakan Madaniyah. Para ulama berselisih pendapat tentang status Qadar ini, apakah tergolong Makkiyah atau Madaniyah. Seperti ini penjelasannya. Jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwasanya surat Al-Qadar ini Madaniyah. Berarti turun di Madinah. Ya. Udah anzalnahu fi lailatul qadar. Gitu ya. Mereka beralasan karena dalam surat Al-Qadar tersebut Allah berbicara tentang malam Lailatul Qadar. Itu malam yang paling mulia, dan malam Lailatul Qadar berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Padahal puasa itu diperintahkannya, disyariatkannya ketika Nabi sudah di Madinah. Gitu tuh. Berarti kalau gitu Madaniyah. Sedangkan puasa Ramadan tidak disyariatkan kecuali setelah Nabi hijrah Madinah. Sehingga mayoritas ulama berpendapat Al-Qadar adalah surat Madaniyah dan bukan Makkiyah. Kan gitu. Nah, sedangkan dari sisi Makkiyah, karena surat itu turun, urutan ke-25 dalam Al-Quran turunnya memang di Mekah. Dari sisi turunnya. Tapi yang berpendapat di Madinah karena kaitannya dengan puasa. Lailatul Qadar kan puasa. Kalau puasa berarti kaitannya dengan Ramadan. Ramadan syariatnya waktu Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah. Tema utama ayat ini, surat Al-Qadar menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Dan pada surat Al-Baqarah ayat 182. Surat Al-Qadar bercerita tentang keagungan, kemuliaan, keberkahan malam Qadar, yang merupakan malam yang sangat menentukan dan malam turunnya para malaikat pembawa rahmat dan mencatat takdir seluruh manusia. Itu secara umum. Nah, isi kandungannya lebih spesifik. Al-Quran mulai diturunkan pada Lailatul Qadar atau pada malam kemuliaan. Lailatul Qadar adalah malam yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Para malaikat dan juga malaikat Jibril turun ke dunia pada malam tersebut untuk menyelesaikan segala urusan. Malaikatu waruh. Betul. Makna Lailatul Qadar, terdapat 3 arti pada kata Qadar sebagai berikut. Penetapan qadar berarti penetapan atau pengaturan, sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Dapat ini dikuatkan oleh penganutnya dengan firman Allah surat Ad-Dukhan ayat 3. Ada ulama memahami penetapan itu adalah dalam batas setahun. Jadi setiap Lailatul Qadar Allah tetapkan ketetapan-ketetapan untuk kita untuk setahun kemudian. Itu. Al-Quran pun turun pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar. Diartikan bahwa pada malam itu Allah SWT mengatur dan menetapkan khittah ya, dan strategi bagi nabinya. Khittah itu berarti perjalanan. Muhammad SAW guna mengajak manusia kepada agama yang benar, dan pada akhirnya akan dapat menetapkan perjalanan sejarah manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Kedua, qadar berarti kemuliaan, tadi sudah ya. Tadi kita lihat tadi sudah. Qadar juga berarti kemuliaan. Yang ketiga, qadar berarti sempit. Malam tersebut adalah malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi
berhimpitan. Sehingga yang ditegaskan dalam surat Al-Qadar, pada malam itu turun para malaikat-malaikat termasuk Jibril dengan izin Tuhannya. Padahal kenapa? Karena waktunya hanya tersedia sebentar saja. Kan? Ya. Hubungan antara surat Al-Qadar dan surat Al-Alaq sebelumnya. Lantas apa hubungan antara surat Al-Qadar dengan surat sebelumnya itu Al-Alaq? Imam Ash-Shuyuti menjelaskan bahwasanya setiap surat pada asalnya mempunyai hubungan dengan surat sebelumnya atau sesudahnya jika diteliti lebih lanjut. Terkadang hubungannya tidak diketahui, terkadang pula diketahui. Adapun hubungan antara surat Al-Qadar dengan surat Al-Alaq, maka ayat-ayat dari surat Al-Alaq turun ketika Nabi sedang berada di Gua Hira, ya kan? Ayat 1 sampai ayat 5. Dan Kalau surat Al-Qadar menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut turun di saat malam Lailatul Qadar. Itu pada malam kemuliaan pada Lailatul Qadar. Hubungan Al-Qadar dengan takdir. Ini Bapak Ibu kan tadi sudah disebut ya, Qadar itu takdir kan gitu ya. Pertama, kita perlu pahami nih, takdir Allah SWT dicatat di Lauhil Mahfud, di Arash Allah sana. Semua hal yang akan terjadi sampai hari kiamat telah dicatat di Lauhil Mahfud dan tidak ada perubahan. Akan tetapi Allah kabarkan berita tentang takdir tersebut secara bertahap kepada manusia. Kedua, takdir umur, yaitu takdir umur, yaitu takdir yang dicatat oleh malaikat ketika Allah meniupkan roh kepada janin dalam perut seorang ibu yang ketika usianya 4 bulan ya. 4 bulan ya. Oke. 120 hari. Oh, betul. Apa maksudnya? Betul 4 bulan ya. Kemudian Allah memberitakan malaikat untuk menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya. Gitu. Bagi atau celaka hidupnya. 3. Takdir sanawi. Sanawi itu tahunan berarti. Di mana setiap tahun pada malam Qadar kemuliaan Allah menurunkan takdirnya sampai tahun depan. Sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan di atas, yaitu Allah memindahkan data takdir setahun dari Lauhul Mahfud ke catatan para malaikat. Karena para malaikat tidak tahu isi Lauhul Mahfud. Jadi Bapak Ibu yang bedakan, boleh jadi seseorang telah ditetapkan di awal dulu sebelum diciptakan tentang bagaimana perjalanannya. Lalu kemudian ditetapkan lagi oleh Allah pada saat usianya bayi janin itu 110 hari. Kan gitu ya. Untuk hidupnya. Tapi kemudian takdir itu diperbaharui setiap tahunnya, yaitu pada Lailatul Qadar. Yang boleh jadi ketika mendapatkan orang tadi beribadah, maka Allah SWT dengan kuasanya merubah takdir buruk untuk orang itu menjadi takdir baik. Gitu. Lalu keempat, takdir harian, takdir yaumi namanya. Yaitu takdir yang Allah putuskan keputusan sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yaumin huwa fi sya'an. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Nah, ini berarti Allah menetapkan itu qadar ya. Menetapkan makhluk yang baik di langit di bumi termasuk manusia di dalamnya terhadap apa yang akan ditetapkan untuk mereka sifatnya harian. Dan itu semuanya baik yang azali di awal, baik yang ketika usia 120 hari, baik yang tahunan, baik yang harian, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mau Allah rubah takdir atau tidak dirubah takdirnya, maka itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian inilah akhir daripada uraian pada surah Al-Qadar. Yang dibahas sebagai surat ke-97. Allah a'lam. Selanjutnya barangkali ada yang ingin tanyakan dari apa yang kami sampaikan dari awal tadi berkaitan. Silakan, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Herman. Ya bertanya Ustaz. Iya, monggo. Ini menyangkut Lailatul Qadar nanti Ustaz. Hmm. Banyak kan kita kan malam 27 itu siap-siap gitu. Betul. Nah, pertanyaan saya, seandainya turun di malam 27, apakah itu durasinya itu 1 jam atau setengah jam? Itu kadarnya atau memang dari maghrib sampai ke subuh itu Ustaz? Iya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan malam itu Lailatul Qadar itu datang pada malam. Cuma para ulama apa namanya itu mendiskusikan atau memperdebatkan apa yang dimaksud dengan malam. Kan gitu ya. Gitu tuh. Maka disinilah titik perbedaan malam itu disebut malam kapan. Maka dia mengatakan malam itu adalah sepertiga terakhirnya, nah gitu. Ada yang mengatakan malam itu begitu datangnya Isya sampai subuh. Ada yang mengatakan itu habisnya siang, berarti maghrib sampai terbit fajar. Gitu ya. Maka karena masing-masing berbeda, maka yang lebih baik adalah yang paling panjang. Itu tuh ya. Dari maghrib sampai dengan subuh. Tuh. Nah, tentu saja eh, ketetapan Allah. Bisa saja orang pas datang Lailatul Qadar itu di malam tanggal 27 itu seseorang beribadah. Misalkan beribadah sebagian saja. Lalu ketika dia ibadah itu niatnya ibadah, niatnya untuk bertakwa kepada Allah, berketetapan atau berkesesuaian dengan turunnya Lailatul Qadar, maka ia mendapatkan kemuliaan itu. Gitu, kemuliaan itu tuh. Kalau dia yang sejam saja, ya, yang itikaf di masjid itu dapat misalkan, maka apalagi yang itikafnya dimulai dari Isya sampai pagi, seterusnya. Gitu. Jadi semuanya itu rahasia Allah. Tentu yang Allah bisa tetapkan kepada hamba-hambanya. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau seseorang itu mengisi setiap malam saja dia, setiap malam puasa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tarawih misalkan baca Quran malamnya itu. Meskipun tidak semalam suntuk dia mengisinya, maka insya Allah dia termasuk orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kita semuanya mudah-mudahan Bapak Ibu. Sekira itu. Itu Pak Herman. Oke. Syukur Ustaz. Baik, Jazakallah. sama-sama. Baik, wa yasikallah sah. Ada yang lain Bapak Ibu? Silakan. Barangkali ada yang lain, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Kalau takdir buruk itu dari manusianya sendiri ya. Oh iya, kalau takdir buruk, ya. Jadi kita tidak bisa apa namanya menetapkan bahwa itu takdir itu apakah dari manusianya atau sebenarnya dari Allah, karena memang di dalam hadisnya mengatakan waktu manusia berusia 120 hari itu janinnya, maka ditetapkan baginya ajalnya, rezekinya, kan gitu ya. Lalu kemudian hidupnya bahagia dan susahnya. Gitu tuh. Bahagia dan sengsara. Jadi seakan-akan ini sudah ditetapkan semua oleh Allah SWT terhadap diri manusia. Kan seperti itu. Tetapi kemudian ada yang mengatakan Allah itu menginginkan kebaikan pada diri manusia. Tapi manusia itu sendirilah yang kemudian dia menyimpang dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah rahasia Allah SWT, maka kita tidak tahu. Yang diminta kepada kita adalah bahwa kita berusaha untuk selalu mengisi hidup kita dengan baik. Seperti itu. Adapun masalah takdir itu adalah sesuatu yang rahasia, jadi kita tidak bisa mengetahui secara pasti. Mas jenis manusia diharap untuk berusaha saja. Kalau orang mengatakan saya tadi kan sudah dikatakannya. Kalau seorang mengatakan Allah saya tergantung baik dan buruk kan sudah ditentukan Allah. Dia nggak tahu Allah apa yang ditentukan oleh Allah. Kita tidak tahu. Maka karena kita tidak tahu, kita selalu berusaha. Mudah-mudahan usaha kita berkesesuaian dengan kehendak Allah sehingga Allah tetapkan kebaikan untuk kita karena ada usaha dari kita. Gitu. Baik, untuk malam ini cukup barangkali. Ada. Silakan, Ustaz. Disempurnakan dengan doa, Ustaz. Silakan. Oh, baik. Makasih, Bu. Bapak muliakan, alhamdulillah malam ini kita sudah tuntaskan apa namanya. Oh iya, sedikit. Oh iya, ada yang disampaikan Ustaz, aku lupa. Ini suara saya yang berkesak-kesak atau jelas, Bu?
Sekarang jelas Ustaz. Oh jelas ya. Baik, saya kira ini Bapak Ibu, ini kan pertemuan ke-6, berarti kita masih ada 6 pertemuan ke 6 kali depan, pertemuan ya. itu ya. Jadi apakah kita tetap gilir seperti ini saja? Nanti untuk bulan Ramadan kita ubah waktunya dari malam seperti ini, Bapak Ibu, menjadi waktunya ini nanti Bapak Ibu yang punya usul silakan mungkin ke Bu Wana, Bu Ripa, waktunya pada asar misalnya begitu ya. Dasar. Seperti apa? Jadi habis asar sampai jam 5 kira-kira ya. Nah, habis Iya. asar sekitar jam 4 udah sampai jam 5 atau jam 5 seperempat. Nah, seperti itu. Mungkin pilihannya itu tadinya mau dipercepat sebelum Ramadan, tapi takutnya apa? Takutnya Ustaz capek. Iya itu juga saya kira gitu. Jadi saya kira nanti sesuaiin aja ya hari Iya. Rabu, tetap hari Rabu habis asar sampai menjelang maghrib. Saya kira gitu aja Bun ya. Iya. Nah, Jadi insya Allah kepada Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi pas bulan puasa nanti kita acaranya tetap di hari Rabu tapi pada asar ya. Setuju oh nggak iya. Bapak Ibu kira-kira? Insya Allah setuju. Insya Setuju Allah ya. setuju. Soalnya kan kita kan kalau ini kan terawih ya kalau malam. Iya. Oke. Jadi nanti habis asar kita mulai sampai jam 5 Yang kira-kira. lebih jam 5 lah ya. Ya Iya jam kira-kira 5. 5 seperempat. Oke, oke. Baik, makasih kita tuh doa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Rabbana nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustadz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Insyaallah kita jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum, izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu istirahat. Terima kasih.